pesan saya buat anak-anak yang ada di rantau, jangan pernah berhenti berjuang, jangan pernah berhenti berharap, karena perjuangan kalian tidak akan pernah berakhir sampai di kampung halaman. Pak Uya, terima kasih Pak Uya. Sama-sama Mbak Farah. Oke, selang nggak bisa makan, nggak bisa ngomong, Kakinya masih kakinya di gips, Saya bilang, Mbak Lilis yuk kita Al-Fatihah, kita berdoa bersama. Saya seharian waktu itu ya Mbak Lilis ya, kita Al-Fatihah, kita berdoa bareng. Pesan saya kepada teman-teman pekerja migran Indonesia dimanapun kalian berada, ikutlah proses secara prosedural, jangan kabur di negara penempatan. Padahal rahasia-rahasiaan ini mainnya. Saya udah diem-diem datang ke sini. Kok tahu ya, Pak ya? Itu juga diem-diem datang. Waduh, bahaya ini. Ternyata nggak ada rahasia kita. Saya masuk dulu nggak? Assalamualaikum. Ketemu lagi. Main sulap. Saya tadi sudah pagi-pagi. Ada mimpi yang beda ya. Iya, baik. Bibinya di Budi nih kayaknya. Ingat aku nggak? Ingat aku? Ingat ya? Alhamdulillah. Ini ibunya, Mbak. Ini Bunda Astrid kan pernah datengin ke Malaysia, ingat nggak? Wah, sehat. Semuanya tulis sembuh ya? Ah. Ini ingat nggak? Ingat. Belum pindah. Dia nangis nggak sana nangis. Oh. Yang satu nggak kelihatan ya Mbak Lilis? Enggak. Yang satunya nih kelihatan. Oh, alhamdulillah. Makanya nggak sini. Ya nggak apa-apa, dudukan di sini. Duduk di bawah nggak apa-apa. Udah di sini. Duduk dulu Mas. Rahasia terbongkar tenang ternyata. Oh ini suami. Ini suaminya ini. Iya, aku pertama kali kan Iya. ketemu Ya, lo suaminya. Lo yang Iya. pasangin. Nah, Bunda Astrid Mas Ibu pernah ketemu Lilis ya? Belum, Mas. Belum pernah, Ibu. Belum. Mas Uya sampai nangis. Pernah mah di sini tuh mah. Oh iya. Kenapa nangis? Kenapa nangis? Tenang aja. Tenang aja. Ada tisu nggak? Dilan. Karena kan kemarin Mas Uya apa ya? Nggak ada harapan untuk Lilis pulang ya Pak ya. Masih inget nggak saya ngomong itu? Iya, saya ngomong karena kesehatan Mbak Lilis kan menurun ya Mas Uya waktu itu ya Mas Uya ya. Iya. Terus tapi 3 kali ya datang ke Malaysia ya Mas Uya ya. Iya, pertama kalau nggak salah tanggal berapa? Tanggal 9 atau 10 Februari. Februari. Terus habis itu tanggal 20 berapa Februari, 3 kali lah. Yang pertama waktu nemuin Lilis kita ngurus surat-suratnya dulu ya. Enggak kan hampir dibuang. Hampir dibuang, Terus terus dimasuk ke rumah apa itu Mbak? namanya tuh panti. Panti ya? Rumah bajikan. Rumah bajikan. Rumah bajikan. Dulu Mbak Lilis nggak bisa diajak ngomong, cuman ini aja ya, tulis ya. Iya, tulis juga nggak jelas. Terus saya pulang ke Malaysia, cuman saya datang pagi, pulang siang ya. Habis itu kita datang lagi sama Astrid ya.
itu belum bisa pulang karena kondisi Lilis menurun. Drop gitu. Akhirnya yang ketiga kita bisa pulangin ya waktu itu ya. Iya, yang ketiga itu pulangin dan Lilis waktu aku lihat Lilis dulu tuh kayak nggak mungkin sembuh, punya harapan karena dokter di sana juga bilang rumah sakit itu nih kayaknya udah untuk sembuh tuh kemungkinannya sulit. Jadi untuk sampai ke Indonesia aja lu resiko kan dalam keadaan Lilis yang begitu nggak bisa ngapa-ngapain, tiduran, terus harus pakai alat bantu, ya, pakai selang, terus itu perjalanannya sekarang kita sampai datengin 2 dokter untuk mendampingin perjalanan ke sini dan untuk sampai ke Jember aja dulu deg-degan kita. Selamat nggak gitu. Makanya untuk sampai ke sini aja kita udah bersyukur dan tapi berapa bulan yang lalu dapat video dari Mas Juni lihat Lilis bisa bicara. Ngomong sama aku tuh aku nangis dia. Telepon aku ngomong, "Ini bener Lilis. Ini Mbak Lilis ya, Miss?" Nah, "Iya, ini Mbak Lilis." Aku bilang, dokter bilang nggak ada harapan hidup. Mas Uya bilang kalau Tuhan udah berkehendak tidak ada siapapun yang bisa menghalangi. Terkejut lah. Berarti pelayanan kesehatan di daerah sini Jember bagus. Terus Pemdanya juga bagus lurusnya dan keluarga juga mendukung keluarga mendukung dan Lilis, alhamdulillah Lilis ya. Lilis masih ingat nggak waktu Bunda datang Lilis kan cuma bisa nulis. Oh mau sholat ya, mau sholat maghrib sih? Iya, Lilis tulisnya mau sholat, terus Pak pakai tulisan Arab Allah, ingat Lilis? Oh iya, Allah iya. Terus saya bilang sama Lilis, Mbak Lilis, kan waktu itu keadaannya lagi drop karena nggak bisa dibawa pulang karena drop lagi kan. Saya bilang, Mbak Lilis mau pulang, ayo baca Al-Fatihah, baca terus, ingat Mbak Lilis, kita bareng-bareng, kita Al-Fatihah bareng supaya Mbak Lilis pokoknya sembuh, kesehatannya baik. Alhamdulillah pas hari ketiga ya. Ditemenin sama Inoko ini. Masih inget gak ini? Nah, ini yang diperjanda di ambulan itu. Dari ambulan terus di pesawat bareng dia. Di kapal feri. Doa makasih nih. Disuguhin Lilis sehat aja udah seneng kita Dikasih sebenarnya. semangka lagi nih. Sebenarnya kalau dipikir-pikir ini kan mukjizat yang sesungguhnya, yang sudah nggak ada harapan, akhirnya dengan bantuan tangan-tangan Tuhan, malaikat-malaikat tak bersayap, akhirnya Mbak Lilis selamat. Gimana perasaannya Mas, istrinya selamat? Alhamdulillah selamat. Ingin ngucapin apa ke Mas Uya? Mengucapkan banyak terima kasih. Saking banyaknya nggak ada habisnya. Soalnya kayak harapannya udah nggak ada ya. Mau pulang aja udah mikir sampai tak parah nih wis gak terima. Soalnya waktu itu saya itu ke Disnaker kalau nggak salah. Iya, saya ke Disnaker ya. Hampir ke sini. Dari Disnaker karena ada acara dari RRI, terus ke Disnaker, sama Disnaker dikasih fotonya Mbak Lilis yang ininya udah patah yang aku kirimkan itu loh. Terus Mas Uya kan nangis waktu itu juga. Belum menolong loh itu, belum menolong. Dan Mas Uya bilang, Miss aku nggak bisa karena aku kampanye. Sorry ya, enggak ya. Ya emang iya, dia bilang, Mas aku punya kasus nih, tolong dong. Mas Uya bilang, oh nggak bisa Miss, besok itu saya ada kampanye 12 titik atau 17 titik gitu loh. Di hari itu saya ngobrol sama suaminya ini. Mas Uya bilang nggak bisa, ya udah kita udah kayak drop lagi gitu. Tapi saya bilang nggak apa-apa. Jam 12 malam saya ditelepon. Jadi dari sini saya pulang jam 12 malam ditelepon. Saya ke Malaysia. Saya bilang, hah? Ngapain? Pagi-pagi jam 6 dia udah nyampe dan datengin dia. Saya lo nangis. Padahal dia itu kampanye 17 titik ya Mas ya. Ditinggalin hanya untuk besok dia. Kan saya bilang, Mas titip Mas ini wong Jember, saya orang Jember Mas, saya bilang gitu. Saya selalu nolong orang di luar. Mas Uya, saya nggak tahu kenapa Mas Uya tiba-tiba ke Malaysia itu Mas. Kan sorry ini, waktu itu kan kampanye kan, Mbak Lilis kan bukan dapilmu. Enggak, waktu itu kan emang udah ada jadwalnya kan. Tapi pas itu kan aku lagi pas siang tuh kan lagi sibuk banget. Tapi pas malam melihat videonya Mbak Lilis, loh kok begini banget, ya udah aku langsung batalin, besok aku berangkat pagi-pagi pesawat subuh ya. Oke. Karena waktu itu Mas Uya bilang nggak bisa memang. Jadi malamnya kenapa dia berubah? Berarti Ya karena itu menjelang
menjelang Kampanye. Dia belum lihat, Iya, iya. dia pas lihat malam, wah ini ya harus menjelang pencoblosan kalau nggak salah dulu ya. Iya, menjelang pencoblosan. Berapa minggu atau berapa? Masih kampanye, masa-masa Iya, iya. kampanye waktu itu. Jadi nggak bisa, Mas Uya bilang nggak bisa. Terus saya sampaikan ke keluarga kalau Mas Uya tiba-tiba udah nyampe di Malaysia saja ya Bu ya. Saya datang lagi ngomong bahwa kemungkinan besar dibantu oleh Mas Uya. Itu pertama, dan kedua kan surat-suratnya udah diurus. Ternyata Mbak Lilisnya yang Drop. yang waduh kita udah punya harapan, nggak berharap lagi, tapi ya itu tadi doa orang tua, doa suami, doa keluarga, dan doa masyarakat mungkin ya. Dan saya bisa bilang Jember keren. Jember keren. Kenapa saya bilang Jember keren? Karena medikalnya apa sih namanya? Kesehatan Pemdanya itu Fasilitas kesehatan. mendukung banget ya Pak. Ya, sangat luar Saya biasa. melihat sendiri ambulannya datang ke sini. Iya Pak ya, Iya, didampingi. Wah, bener ya Pak ya, waktu itu tanpa biaya ya, Ibu Tanpa biaya. gotong-gotong sembari. Iya, warga juga kompak dan ambulannya selalu siap ya. Ini makanya saya sampaikan pada Mas Uya, jujur masyarakat Jember ini kompak banget ya Pak ya, karena saya sebagai warga Jember itu merasakan bahwa kekompakannya, dan nggak ada yang bilang kamu aku nggak ada. Langsung di kasus Mbak Lilis ini bisa dirasakan. Mas Uya kan cita-citanya dari kemarin, ini janjinya lama loh Bu, dari bulan Setengah tahun. setengah tahun ya Mas ya, sebelum Lebaran loh. Ini Mbak Lilis loh. Puasa. Bahkan yang datang itu kan misilnya kan langsung video call kan ya waktu. Iya. 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 Makanya ini janji sudah dipenuhi, dan kebetulan sekalian ada kerjaan juga nih Mas Uya. Mungkin ada yang Anda disampaikan atau keluarganya ingin ada yang tanya. Lilis mau ngomong kan? Mau ngomong apa sih? Sama Mas Uya, sana, bukan lagi sana Mas. Terima kasih banyak. Sama-sama. Senang udah di Jember lagi ya. Iya, senang banget. Anaknya Lilis mana? Anaknya di pondok yang Di pondok ya. Yang kecil, Yang satunya yang kecil kecil. main tadi. Punya anak berapa Mas? Anaknya berapa? 2. Udah. Yang satu Senang Lilis Dia sudah nangis sembuh. aja. Lilis sudah bisa jalan ya. ini Dan Lilis sudah bisa bicara. Pangku ini, Mas Uya yang itu kelas 1. Siapa namanya? Baru loh ini yang waktu di video call ya. video call. waktu di video call Itu awal datang kan itu jaminan kesehatan kan belum punya dia kan lama di Malaysia kan. Iya, iya. Itu langsung kita aktifkan. Langsung diurusin ya. Langsung kita urusin ya kan. Bahkan ada acara bupati juga sempat kesini juga. waktu Iya, itu. iya. Saya kirimkan ke Mas Uya waktu Bupati itu. waktu itu. Iya. Satu ya kami sebagai orang tua kan. Iya. Ya minta maaf ya sebanyak-banyaknya, tidak bisa membalas apa-apa Mas Uya. Enggak apa-apa, doain aja. Saya ucapkan banyak terima kasih pada Mas Uya. Iya. Mohon doanya aja, Pak. Iya. Beri keselamatan. Amin. Amin. Dilindungi sama Allah. Amin ya Allah. Amin. Yang sering wirawiri itu Pak Uya, namanya Pak Aziz. Pak Aziz, Itu Pak Aziz. kepala dusun. Iya, Dia Pak. cuma motor cherry, Angkut, mobil iya. cherry yang untuk kesana kemari. Yang angkut ya, ngangkat rilis ya. Iya. Iya. Itu Pak kampung ini. Pak, terima kasih, Pak. Sampai nggak bisa ngomong kita. Iya, ngomong balik. Kaget lihat rilis waktu dulu udah cuma tiduran, nggak bisa ngapa-ngapain. Terlentang loh. Pakai selang-selang ya kan. Sekarang udah ketawa tuh kan. Kita ngantarkan kursi roda juga pikir bisa pergi, bisa duduk enggak ini ya. Waktu kita jalan kursi roda itu kan. Iya, iya. Iya kursi roda itu. Kan dapat kursi roda juga ya dari Iya. pemerintah. Itu pun nggak tahu bisa. Kan Mbak Lilis ngengkel pingin ke kamar mandi nggak Pak ya? Hanya kita ganti kan itu kursi rodanya yang bisa tiduran itu. Iya kan. Kita tukar dengan yang bisa tiduran itu kursi rodanya. Tapi masa penyembuhannya setelah nggak minum susu itu berapa lama Mas?
Nggak minum susu. Nggak minum susu. Saya nggak pakai selang itu. Enggak. Iya. Oh, enggak, saya pakai jangan dilepas selang. Aku mau cepat nih. Lepas selang itu kan ada 3 bulan. Oh, setelah pulang 3 bulan baru dilepas. Lepas selang. Iya. Lepas selang. Terus pertama kali mandi kapan Mbak Lilis? Nah. Soalnya dia baru datang langsung pingin mandi nih. Pertama mandi kapan? Setelah 3 bulan atau piye? Iya, mandi. Iya. Siapa yang jagain Mbak Lilis di Malaysia waktu itu? Mbak siapa? Mbak Farah. Masih kontekan nggak? Iya. Masih. Ada teleponnya nggak Mbak Farah? Oh, coba di telepon deh. Video call. Akan datang bulan depan. Bulan depan datang ya. Saya ada kan. Tanggal 21. Coba di telepon. Ini HP. HP Lilis. Ada. Mepet lagi. Nangis lagi dia. Iya, Mbak. Saya mewek lagi Mbak Lilis. Pak Uya, terima kasih Pak Uya. Sama-sama Mbak Farah. Ini Mbak Farah nih yang jagain Lilis di Malaysia selama itu kontekan sama kita ya. Iya betul. Ya. Sehat Mbak. Alhamdulillah sehat Pak Uya. Iya. Ya Allah. Masih kontakan sama Mas Abli ya? Ya, Pak. Sorry. Ya, Pak. Ya, Mbak Lilis. Iya tuh Mbak Lilis tuh Farah. Kan? Ada kita bawa. Oh. Halo, assalamualaikum. Sehat nggak? Sehat. Doa terbaik terus. Amin. Masya Allah, doa terbaik. Saya setiap malam mendoakan Ibu dengan Pak Wira dengan bintang badai prahara. Saya menangis dari jauh ya Allah ya Rabbi. Doain, jangan nangis. Jangan nangis. Kita buat masalah yang ada, sekarang kita mah ikhlas, Farah udah doain, minta tolong aja doanya yang terbaik buat saya sama Mas Uya ya. Makasih ya Mbak. Iya, Salam buat teman-teman PMI di Malaysia ya. sabar Pak Uya, sabar. Ini sabar ikhlas kok. Nanti kebenaran akan datang Mbak. Ya. Saya mendoakan Pak Uya selalu Bu Astrid, ya Allah, pesannya badai prahara yang paling tertimpa saya begitu Pak Uya. Iya. Sabar kita maha sabirin Pak. Iya. Ya Allah, Pak, Ajengan orang baik, Bu Astrid orang-orang baik, insya Allah akan dipermudahkan semuanya, Pak. Iya. Amin. Percaya Bapak orang yang amanah dan saya tidak kecewa memilih Bapak sebagai Bapak kami, sebagai anggota Dewan. Kami tidak menyesal sedikit pun. Iya. Kami tahu siapa Bapak yang sebenarnya, Bu Astrid. Semuanya kami tahu. Allah tidak tidur, Pak. Iya. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga tahu bahwa banyak video-video hoax tentang aku yang dibuat-buat orang ya. Ya betul Pak, saya sampai saya rela malam bangun malam tak tidur itu mengklarifikasi dari belakang. Gak apa-apa. Makasih. Satu para netizen ini saya DM semua sampai saya bergaduh sampai saya. Iya. Sama-sama. Ya udah Mbak Farah, makasih ya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Simbolis mungkin. Sebentar. Simbolnya masih dipasang. Di sini. Yang penting sehat ya Mbak Lilis ya. Terima kasih atas doanya. Saya yakin orang yang percaya dengan agama yang sangat kuat, karena itulah ada pertolongan yang sungguh luar biasa. Karena manusia mengatakan tidak mungkin, tapi Tuhan berkehendak ternyata bisa ya Bu ya. Sementara saya sebagai manusia pun udah nggak punya harapan, maksudnya bantu itu udah saya berhenti berharap ya Bu ya waktu itu. Tapi ternyata Tuhan pakai Mas Uya dengan doa keluarga ya, karena keluarga udah
jual tanah pun nggak hari itu juga bisa dijual, kan masih nunggu lagi. Itu pun tiba-tiba Tuhan kasih. Bukan masalah berapa banyak uang yang dikeluarkan, tapi berapa niat dan doa dari keluarga itu yang sangat penting. Pak Maya sama doa-doa semua. Betul, karena saya percaya doa orang yang baik itu akan kembali pada yang punya, Ibu. Jadi kalau kita setiap ketikan doa kita pada orang lain itu sebenarnya kembalinya pada kita juga. Doa yang baik kembali pada yang punya, begitu juga dengan doa yang nggak baik. Benar nggak sih? Kalau saya percaya banget Mbak Lilis ini orang baik. Orang baik. Karena biasanya orang baik pasti ketemu sama orang baik. Alhamdulillah. Mbak Lilis buat Mbak Lilis. Terima kasih. Ini semoga Bapak diberi perlindungan Allah. Amin. Baikkanlah Buya semuanya diberkati Allah. Amin. Nah, hari ini kita ada di Jember. Ini sama Mbak Lilis yang bulan Februari tahun 2024, 1,5 tahun yang lalu kita tolong, kita bantu, kita pulangkan ke Indonesia, ke Jember dari Malaysia. Pada saat itu Mbak Lilis dalam keadaan lumpuh, hampir koma ya, sempat hampir suntik mati, dan habis itu sudah ditaruh di luar rumah sakit. Akhirnya dibawa ke rumah kebajikan. Ada Mbak Farah yang nolong, Mbak Farah komunikasi sama Miss Yuni komunikasi sama saya. Dan pada saat itu saya lagi masa-masa kampanye ya. Saya datang ke Malaysia pagi-pagi. Pada saat itu kondisinya juga saya waktu ngeliat gimana cara mulanginnya, karena Mbak Lilis itu terbaring tidur pakai selang-selang. Ya semua itu pun makan masih pakai selang, nggak bisa makan, nggak bisa ngomong, cuman kakinya digips, tangannya digips, cuman dia bisa nulis tapi nggak jelas gitu ya. Pada saat itu pokoknya sampai saya 3 kali datang baru bisa pulang, karena kedatangan kedua pas mau pulang Mbak Lilis tuh drop. Habis itu ketiga saya panggil, saya bawa 3 orang, tapi 2 yang nemani Mbak Lilis untuk sebagai dokter tim medis untuk mendampingi, pokoknya didampingi 3 orang bersama Inoko ya, berempat sama Mbak Lilis pulang dari Malaysia lewat perjalanan yang sangat panjang. Karena pada saat itu pesawat dari Malaysianya penuh dan kita harus beli 8 kursi sendiri buat Lilis tidur ya, karena dia harus kayak gantung di bed gitu, nggak bisa duduk. Dan jadi kita naik ambulan dulu, naik ferry ke Batam ya kalau nggak salah ya. Ke Batam, dari Batam baru naik pesawat ke Surabaya naik ambulansnya ke Jember. Dan pada saat itu juga kita berpikir, aduh bisa nggak ya dalam kondisi ini, takutnya di jalan kenapa-napa. Tapi ternyata alhamdulillah sampai Jember, dan pada saat itu untuk sampai Jember pun udah mujizat, tak khawatir udah sampai Jember selamat tuh. Dan katanya udah nggak mungkin sembuh kan, ternyata alhamdulillah bisa jalan, bisa ngomong karena pertolongan Allah. Terus semua masyarakat di sini juga ya menolong, ada kadusnya juga, Mas Abdu juga ya, semua bergandengan tangan buat Lilis. Pemerintah daerahnya juga luar biasa di Jember sini, sampai bisa Lilis sembuh ini kayak luar biasa ya. Saya cuma perantara. Dan ini benar-benar mujizat. Dan maaf Lilis, Uya baru kesini, baru sempat hari ini kesini ya, walaupun saya lagi kena masalah, kena musibah, cuman ya mungkin kalau saya nggak kena masalah saya belum kesini sini kali. Saya masih sibuk di sana ya, Ujian di Jakarta ya. Ujian bukan masalah, Ujian. Mau naik tingkat. Amin, doain aja. Mudah-mudahan kebenaran akan segera, yang membuat video-video hoax dengan narasi-narasi palsu mudah-mudahan segera terbuka. Kebenaran akan datang insya Allah. Dan ikut hati Mas, iya atas kejadian itu Mas. Iya Pak. Menurut Bapak gimana itu Pak? Sebenarnya yang terjadi itu, Mas kasih nolit Bapak. Menurut Bapak apa yang Ya terjadi? nih kan saya mau nanya, sebagai masyarakat awam tuh apa sih Bapak lihat tentang kayak gitu? Kita saja ya. CCTV itu saja. CCTV itu nggak mau apa Bu, CCTV Pak? Iya. Ya di jarah itu di rumahnya itu, di dalam rumahnya Mas. Menurut Bapak itu gimana Pak? Ya, itu namanya yang demo tapi anarkis gitu. Nah iya, demo ya demo, tapi menyampaikan aspirasi kan gitu. Tapi itu kan anarkis, kan merusak-merusak. Cara merusakkan keadilan. Sama dengan Pak Halim. Ya cuma itu. Oke. Oke. Dan tadi Mas Uya iya. Begitu nyampe langsung meneteskan air mata, itu kenapa ya bisa dijelaskan? Ya karena
baru lihat videonya aja nangis. Waktu beberapa bulan yang lalu lihat Lilis sudah bisa berjalan, bisa ngomong Pak Uya, makasih Pak Uya gitu kan. Dan makasih Pak Uya, makasih Pak Jul ya. Dan sekarang di depan mata lihat Lilis yang waktu terbaring nggak berdaya, pakai selang, ini udah bisa ngomong, dulu ngomong aja nggak bisa. Udah bisa ketawa. Ya rasanya ya otomatis aja karena ini dulu orang yang saya temuin, saya bantu dulu udah nggak mungkin kayak resiko bawa ke Jembernya resiko gitu kan. Gitu, tapi ya alhamdulillah ini mujizat kebesaran Allah. Mbak Sri tadi juga sempat terharu ya meneteskan air mata, mungkin bisa dijelasin ke organisasi kenapa bisa ya karena yang kita datang, terutama saya datang itu benar-benar Mbak Lilis waktu itu keadaannya drop ya Mbak Lilis ya. Mbak Lilis cuma bilang pengen sholat, bilang katanya pengen sholat. Terus inget apa Mbak Lilis, coba inget anak, coba inget orang tua, ayo sembuh yuk, saya bilang gitu. Cuma yang ditulis di kertas ingetnya Allah. Saya langsung bilang begini sama Mbak Lilis, bisa inget ya kita ini Mbak, kita berdoa bareng, kita Al-Fatihah bareng, saya Al-Fatihah terus. Saya bilang sama Mbak Lilis kuat. Mbak Lilis nangis ya? Iya Mbak Lilis nangis. Kuat Mbak Lilis, ingat keluarga, ingat anak, mau pulang kan harus sehat, saya bilang gitu, harus sehat. Kalau ada rasa down sedikit udah pasti, ada rasa terpuruk itu pasti. Saya bilang Mbak Lilis yuk kita Al-Fatihah, kita berdoa bersama. Saya seharian waktu itu ya Mbak Lilis ya, kita Al-Fatihah bareng, kita berdoa bareng. Sampai akhirnya dapat kabar Mbak Lilis sudah sehat, yuk kita harus balikin sekarang. Nah alhamdulillah langsung kita cari cara pas keadaannya Mbak Lilis pas lagi nggak dok gitu. Ya, alhamdulillah itu sih juga bikin ternyata alhamdulillah sekarang apa tadi kita ketawa terus alhamdulillah senangnya itu mungkin rasanya alhamdulillah pertolongan Mbak. Lilis sendiri gimana nih dikunjungin sama Mas Astrid sama Mbak Astrid sama Mas Uya, rasanya gimana Lilis dikunjungi sama kan dikunjungi sama orang yang ditolong? Senang. Apa? Ya senang banget. Senang banget. Kenapa Lilis? Kenapa Lilis? Ngomong. Senang banget. Iya. Sama-sama Mbak Lilis. Misiuni itu. sama-sama. Nanti Mbak Farah mau kesini bulan depan katanya dari Malaysia. Lagi? Oh, Oke, Mas Uya sama Mbak Astrid, ini hari ini mendapat dukungan dari masyarakat Jember. Seperti kita ketahui, Mas Uya sedang tertimpa musibah sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bagaimana rasa harunya Mas Uya sama Mbak Astrid mendapat dukungan dari orang-orang yang ditolong? Ya, saya sih lagi nggak mikirin kejadian yang kemarin ya. Jadi emang saya fokus hari ini hari ini kedatangan saya ke Jember mau ketemu Lilis sama nanti ada pemulangan jenazah TKW dari PMI dari Hongkong ke Jember juga atas nama Mbak Rifa ya. Malam ini rencana sampai dan ya biar sekarang posisi saya sedang nonaktif tapi saya tetap kan yang saya jalani ini untuk membela para PMI TKI kan dari sebelum saya jadi DPR, Miss Uni udah tahu juga dari 4 tahun yang lalu, dari saya masih jadi artis sampai sekarang tidak akan pernah berubah, saya tetap akan lakukan ini insya Allah. Mbak Astrid sendiri gimana nih? Ya seperti kita ketahui kan tertimpa musibah tapi masih peduli nih sama orang lain gitu. Gimana? Kok bisa sih peduli apa? Padahal kan lagi tertimpa musibah ya, namanya bersejarah. Mungkin bisa dijelasin ke kita rasa harunya seperti apa? Orang-orang pada terharu nih. Karena kan sebenarnya banyak yang bilang ngapain jadi DPR, cuman tujuan kita memang jadi DPR seperti ini, pengennya lebih banyak nolong orang. Walaupun maksudnya sekarang mengaktif, tapi apa yang kita percaya dan kita jalani ya harus kita jalani lah. Mau gimana pun keadaannya, yang namanya nolong orang itu kan nggak pakai waktu, nggak pakai kapan waktunya atau gimana ya, sekarang bisa ya kita bantu. Gitu aja sih.
Basrit nggak ini ya, nggak ada, mungkin ada tuh kenapa ya gue padahal udah banyak nolong orang tapi gue kok malah diginiin rumah gue. Udah lah, nggak usah dibahas lah itu lah. Ini mungkin Mas Yunis, tanggapannya sebagai teman dekatnya Mas Surya ngelihat kondisi Mbak Astrid sama Mas Surya yang sekarang. Kalau saya sendiri sih di hari pertama dia sedih, hari kedua dia nggak sedih. Saya nggak bisa ngomong ya. Lah dia bilang baik-baik saja dan dia selalu bilang bahwa yang dijarah itu mungkin dia pernah melakukan dosa saat jadi artis, dibersihkan sama Tuhan. Lah saya sebagai teman mau ngapain? Dia sendiri ikhlas, masa saya yang marah? Jadi waktu itu Mas Uya bilang bahwa ya mungkin dulu rezeki saya saat jadi artis ada yang dosa atau ada yang haram, ada yang nggak benar, ada yang nggak bersih atau tidak diberikan pada yang berhak, maka sama Tuhan diambil dengan cara Tuhan. Dan dia bilang saya masih beruntung nih, soalnya saya masih baru jadi DPR RI dan saya sudah diginikan padahal saya nggak korupsi. Bagaimana kalau saya korupsi, Tuhan apakan saya? Jadi dia sudah ngomong nih, saya aja bener nggak? Dia sendiri yang ngomong sama saya bilang kenapa tidak klarifikasi? Miss, nggak usah, nggak apa-apa, saya sudah ikhlas. Kalau memang ini caranya untuk membersihkan harta saya, ya udah nggak apa-apa, kita ikhlas. Saya juga sampai sekarang nggak bertanya-tanya. Saya lagi menata hidup saya dan keluarga saya saja. Jadi dan apa yang harus saya lakukan ya tetap yang ini kayak Mbak Lilis ini kan udah kejadian 1,5 tahun yang lalu ya. Sekarang alhamdulillah mukjizatnya sembuh udah bulan yang lalu. Terus jenazah yang kita pulangkan malam hari ini juga itu sudah proses hampir sebulan yang lalu. Cuman baru bisa selesai berafak dan lain sebagainya. Baru malam ini pulang dari Hong Kong dan kedepannya ya apapun itu ya saya tetap akan menjadi saya seperti dulu. Dari sebelum saya jadi DPR kan kalian juga mungkin kalau lihat jejak digital saya ya apa yang saya lakukan ya tidak akan berubah, insya Allah itu kan. Jadi teman-teman, kita sekarang sama Mas Prapto akan menuju ke pemakaman di Kabupaten Jember ya. Dan ironinya teman kita ini bekerja di Hong Kong selama 25 tahun, tidak pernah pulang dan tidak pernah ngabarin keluarga di rumah, dan sekarang pulang dalam keadaan sudah meninggal dan jenazahnya tidak diterima oleh keluarga. Jadi kita langsung menuju ke pemakaman. Jadi pesan saya ke teman-teman pekerja migran dimanapun kalian berada, sesuai rencana, jika ingin berangkat ke luar negeri sesuai rencana, kejar target, menabung, uangnya sudah cukup, pulang kembali ke keluarga. Jangan sampai seperti teman kita yang satu ini. Dan kenapa ini sampai masalahnya sepelik ini, seribet ini, karena teman kita ini kabur di Hong Kong. Jadi tidak ada yang membiayai dan tidak ada yang mendampingi kepulangan jenazahnya. Ini lagi mendapatkan bantuan dari teman-teman para donatur dan Miss Yuni juga Mas Uyaku ya. Pesan saya kepada teman-teman pekerja migran Indonesia dimanapun kalian berada, ikutlah proses secara prosedural. Jangan kabur di negara penempatan, karena kalau kalian kabur, kalian sudah kehilangan asuransi yang seharusnya kalian mendapatkan fasilitas tersebut jika posisi meninggal, dan tidak sampai merepotkan banyak orang seperti ini. Apapun yang terjadi, keluarga adalah tempat pulang yang terbaik. Jangan kabur, proses secara prosedural, kejar target, atur keuanganmu dengan baik. Dirasa sudah cukup, jangan terlena dengan kondisi di negara penempatan, jangan shock culture. Dirasa sudah cukup, pulang, kumpul kembali bersama keluarga. Apapun yang terjadi, tempat inilah tempat kita, Indonesia tempat kita. Jika kita meninggal, kita tetap dipulangkan ke Indonesia. Salam sejahtera untuk kalian semua. Berangkat migran, pulang juragan. Dari Bali? Banjir mana? Ayo. Oh iya Pak, kepala siapa ini Mas Yuni? Iya. Saya Astrid Pak. Iya.
Apa tengkulo jenengan Bu? Ayo maju itu ya. Ini yang orangnya di sini. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Plastiknya buatan dilepas. Ya, di sana.
Aliwaris. Walhamdulillahirabbil alamin. Barakatul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari almarhumah Rifa Hamida. Hari ini almarhumah Rifa sudah sampai Jember. Kita pulangkan bersama di sini, saya dan teman-teman yang lain juga sudah sampai sini. Ini prosesnya dari sebulan yang lalu, Miss ya. Waktu Miss kontak-kontak saya segala macam, dan alhamdulillah hari ini bisa sampai Jember karena memang perlu proses pemulangan jenazah. Dan ibu juga hari ini
Rifa sudah disepakatkan. Tidak sabar. Ya. Sudah berapa tahun Rifa di Hongkong? 20 tahun lebih. 20 tahun. Sudah diikhlaskan. Satu tahun setengah yang lalu ya, ibuku telepon saya minta anaknya. 1,5 tahun yang lalu, ibu buat video minta anaknya untuk dipulangkan, dan saya berjanji untuk memulangkan walaupun tinggal nama ya Bu ya. Dan terima kasih buat para donatur ya, Mas Uya, terima kasih sumbangannya juga, para donatur yang di luar dan Pak Dewan juga, dan Disnaker Jember juga terima kasih, dan tim yang ada. Buat masyarakat yang ada di sini, saya secara pribadi terima kasih. Saya tidak bisa memulangkan Reva dalam keadaan saya ibu, tapi saya penuhin janji saya, Reva sudah pulang walaupun tinggal nama ya Ibu ya. Pesan buat teman-teman pekerja migran yang ada di luar sana, jaga kesehatanmu, ibumu, orang tuamu, suamimu menunggumu. Saya nggak bisa ngomong. Iya, yang jelas sehat-sehat buat semua pekerja migran Indonesia dimanapun berada, yang sehat, jaga kesehatan. Dan masih banyak yang menunggu di rumah. Banyak yang menunggu di rumah, ada ibu, ada bapak, ada budes, anak. Jadi yang kuat, harus semangat, jaga kesehatan. Ya udah, oke. Ibu mungkin ada mau ucapin terima kasih ke Mas Uya sama Mbak Sri. Ya, terima kasih semuanya ke ini, terus semua yang antarkan Rifa ke sini. Saya terima kasih sekali, nggak bisa membalas apa-apa, cuma hanya doa saya semoga semuanya sehat semuanya. Amin. Ya, udah. Terima kasih semuanya, Pak. Oke. Ilmunya ikhlas. Ikhlas dan ya wes lah. Besok ini enggak ikut ke jemput tak? Kapan besok? Apa? Sampai enggak? Siap. Ini Pak, balik gini. Kan kamu ketemu lagi. Soleh. Atau nih, komentar. oh, mau mentai. Makasih. Sate, jangan lupa sate. Sate jangan lupa sate. Sate ya? Sate. Sekelang. ketemu lagi ya. Aku besok apa ini? Mobil mundi. Amin, doain Bu ya. Tapi sebagai mantan pekerja migran aku bangga. Bu. Amin. Nah, bagus nih. Oke guys, ini kita udah mau pulang. Terima kasih buat Mbak Yuni. Mbak Yuni, terima kasih banyak atas pelajarannya, atas pengalamannya, atas semuanya support untuk kita semua. Dan Miss minta tolong dong pesan-pesan untuk teman-teman yang di luar sana yang sekarang masih menjadi anak rantau. Oke, terima kasih teman-teman. Pesan saya buat anak-anak yang ada di rantau, jangan pernah berhenti berjuang, jangan pernah berhenti berharap, karena perjuangan kalian tidak akan pernah berakhir sampai di kampung halaman, tetap harus berjuang. Dan satu hal, jangan lupakan keluargamu, jangan lupakan suamimu, anakmu, istrimu, siapapun itu, karena apapun yang terjadi, merekalah orang yang akan memelukmu dengan cinta. Cintailah cinta, artinya adalah mencintai keluarga, mencintai uang boleh, tapi keluargalah yang utama. Karena tujuanmu ke luar negeri apa sih? Mengangkat harkat dan martabat keluarga. Jangan lupa diri di negeri orang. Di kampung enak banget. Terima kasih dan bye-bye.
nabung, kumpulkan uang. Jika sudah merasa cukup, pulang, kumpul dengan keluarga, kumpul dengan suami, kumpul dengan anak, dengan banyak tabungan. Berangkat migran, pulang juragan. Terima kasih.